Hai guys, welcome back to my channel Rachki Mary Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai, begitu caranya dia menghancurkan karirmu ya. Mari kita lihat di sini ya guys ya, energi dari seseorang yang berusaha untuk menghancurkan karirmu ya atau pekerjaanmu ya. Orang ini sangat berambisi untuk menghancurkan karirmu dan di sini dia ini sudah melakukan berbagai macam cara ya guys ya untuk menghancurkan karir atau pekerjaanmu. Mari kita lihat di sini ya guys ya. Seperti apa cara yang dia tempuh. Oke, di sini ada Six of Swords. Next, ada King of Swords. Ada Two of Wands. Ada Five of Wands. Ada Knight of Wands or Knight of Pentacles. Ada Six of Cups, ada Six of Wands or Six of Pentacles, ada Three of Cups. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Sorry ya guys ya, di sini lagi hujan nih ya, pagi-pagi udah hujan ini ya. Jadi suaranya agak berisik ya, agak gemuruh ya. Tapi kita tetap akan nge-reading ini ya, tetap lanjut reading, oke? Nah, di sini aku merasakan energi orang atau seseorang yang berusaha untuk menghancurkan karir kamu ya guys ya. Orang ini sepertinya sangat iri sekali ya melihat pencapaian kamu selama ini, terutama dalam kinerja kamu ya. Mungkin saja kinerja kamu ini lebih bagus ya, lebih oke ya, lebih disenangi oleh orang-orang atau atasan kamu gitu ya guys ya. Dia melihat bahwa pekerjaan kamu ini lebih baik daripada dirinya ya. Di sini dikonfirmasi oleh King of Swords ya. Diam-diam dia mengakui bahwa pekerjaan kamu, karir kamu, usaha kamu atau bisnis kamu ini lebih bagus ketimbang pekerjaannya atau karirnya atau kinerjanya ya guys ya. Secara tidak langsung dia ini mengaku kalah sebenarnya ya secara karir ya atau pekerjaan ya guys ya. Justru karena dia merasa kalah ini ya, maka dia ini terbesit di hatinya untuk menghancurkan karir kamu ya, karena dia saking irinya terhadap kamu ya, yang mana irinya dia ini sepertinya sudah kelewat batas, tak tertahankan lagi, akhirnya berubah menjadi dengki atau kedengkian ya. Dia tidak bisa memendam rasa kedengkiannya ini terhadap kamu. Itu kenapa dia berpikir dan berusaha untuk menghancurkan karir kamu ya guys ya. Mungkin saat ini beberapa dari kamu sedang menggeluti usaha atau bisnis tertentu ya. Dia berpikir bagaimana caranya untuk membuat karir kamu atau pekerjaan kamu atau usaha atau bisnis yang kamu jalankan saat ini hancur berantakan ya. Dia lagi memikirkan cara ya. Dan ada beberapa cara yang sudah dia lakukan ya untuk membuat kamu mengalami kegagalan dengan apa yang kamu usahakan saat ini ya guys ya. Dia mengusahakan kehancuran di dalam karir kamu ya. Salah satu caranya dia mengirimkan orang untuk melihat perkembangan kamu ya guys ya. Perkembangan kinerja kamu, pekerjaan kamu, karir kamu, usaha kamu ya. Dia mengutus beberapa orang untuk memantau
dan memonitor apa yang sedang kamu lakukan atau apa yang sedang kamu usahakan saat ini. Orang-orang ini adalah orang-orang suruhannya ya, atau kaki tangannya ya guys ya. Dia ini berani membayar orang ya untuk melakukan berbagai kelicikan atau berbagai perbuatan buruk ya guys ya, untuk menghambat perkembangan kamu dan menghalang-halangi jalan kamu mencapai sukses. Dikonfirmasi oleh Six of Wands or Six of Pentacles ya. Dia berani membayar orang, bahkan dia mengiming-imingi orang sesuatu ya. Mungkin dia mentraktir orang dengan makanan ya, kayak istilahnya itu nyogok gitu loh ya guys ya, nyogok atau main suap gitu loh guys ya. Dia berani habis-habisan membayar orang ya untuk mengikuti kemauannya ya. Di sini dia menggunakan orang-orang ini untuk memantau dan melihat perkembangan kamu dalam bidang usahamu ya guys ya. Mungkin saja orang-orang ini ya menjadi customer kamu ya, kalau kamu adalah pedagang atau pengusaha atau orang yang berkecimpung dalam bidang bisnis ya. Dia menyuruh orang-orang ini untuk memantau kamu, mengawasi kamu ya guys ya. Dan orang-orang ini akan laporan kepadanya ya, gimana usaha kamu, gimana perkembangannya, apakah ada kemajuan, apakah mengalami kemerosotan atau kemunduran ya. Mereka ini akan laporan kepada dia ya. Dan orang-orang ini mau jalan karena dia ngasih uang ya, atau memberikan semacam kayak sogokan gitu ya guys ya, suap ya. Apakah itu berbentuk duit ya atau uang, pentacles, atau berbentuk lain ya seperti makanan, hadiah gitu ya guys ya, atau kudapan, cemilan ya. Dia traktir orang ini mungkin singgah ke warung, ke restoran gitu untuk makan-makan ya. Tapi dia memiliki keinginan yang harus dipenuhi ya. Orang ini tidak segan-segan mengeluarkan uang agar orang-orang suruhannya ini mau mengerjakan atau menuruti apa yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu cara dia berusaha untuk menghancurkan kamu ya guys ya. Berawal dari pantauan atau monitor dulu ya. Jadi nggak langsung gitu loh guys ya. Nggak langsung menghancurkan kamu itu secara blak-blakan ya. Kelihatan jelas nongol dia pelakunya, tidak. Tapi dia dengan cara yang halus ya guys ya, yaitu menyuruh orang ya. Dan orang ini pun disuruh itu mau karena dia menawarkan sesuatu, yaitu timbal balik, kompensasi atau keuangan ya. Pentacles ya, semacam menyogok atau menyuap gitu loh guys ya. Nah, di sini selain dia memantau kamu ya dari kejauhan ya, melalui mata orang-orang ini ya, melalui mata orang-orang suruhannya ini, dia pun juga melakukan pergerakan secara perlahan ya guys ya. Dia ini dari belakang ya suka menggosip kamu ya guys ya, atau ngomongin kamu di belakang ya, ngejelek-jelekin kamu ke orang-orang ya. Dan dia juga tidak segan-segan untuk menghasut orang-orang agar menjauhi kamu, agar tidak membeli produk ke kamu kalau kamu adalah wirausahawan ya, agar kamu ini tidak berteman dengan mereka-mereka yang dihasut olehnya gitu ya guys ya. Kalau kamu adalah seorang karyawan ya atau pekerja ya, dia ini berusaha untuk mengisolasi kamu ya, agar tidak punya teman, agar tidak punya kawan, agar tidak punya customer, agar tidak memiliki pelanggan ya. Dia berusaha sekali untuk membuat kamu ini menjauh ya, atau orang-orang yang menjauh dari dirimu ya guys ya. Dia sangat mengusahakan sekali. Di sini dia ini pandai sekali membolak-balikan fakta ya, bahkan tidak segan-segan untuk playing victim ya, seolah-olah dia yang menjadi korbannya kamu ya, kamu jadi pelakunya ya. Dia menjelek-jelekan kamu itu, mengatakan bahwa kamu ini orangnya begini-begini gitu ya, pokoknya yang nggak baik lah gitu ya, yang mana endingnya kamu yang jadi ibarat kata tuh tersangkanya ya, atau penjahatnya gitu loh guys ya. Dan dia korbannya, dia yang tersakiti dan terjolimi ya, sehingga orang-orang yang mendengar langsung perkataannya ini merasa bersimpati terhadap dirinya ya, merasa kasihan gitu, karena kamu ceritanya ini menjolimi dia ya, karena kamu ceritanya yang menyakiti dia gitu loh guys ya.
Dan tentunya mereka sebagai teman atau mereka yang mendengar itu gitu langsung marah ya, langsung kesal, langsung gak suka dengan kamu, langsung membenci kamu. Padahal orang yang dihasutnya ini itu tidak kenal sama kamu. Padahal orang yang dihasutnya ini tidak pernah mengenal dirimu. Tapi dari ceritanya dia ya langsung menangkap perkataannya tanpa menyaring. Sehingga mereka ini langsung berpihak kepada dirinya gitu loh guys ya. Hebat ya cara dia menghasut orang gitu ya guys ya, untuk membenci kamu ya, karena tujuannya adalah untuk menghancurkan karir atau pekerjaan atau usaha bisnis kamu gitu loh guys ya. Dengan tidak adanya kehadiran orang-orang di sekitarmu atau di sekelilingmu, dengan tidak adanya orang-orang yang berkunjung ke rumahmu atau ke tempat usahamu, dia mengharapkan pekerjaanmu jadi berantakan, tidak lancar, terhambat, dan usahamu jadi gulung tikar. Kayak gitu ya guys ya. Jadi dia menghasut orang-orang di belakang ya, sambil ngegosipin kamu, sambil ngejelekin kamu, sambil dia playing victim ya. Pura-pura jadi korban ya. Pura-pura tersakiti ya, pura-pura terzolimi ya, biar kamu ini dipandang orang sebagai orang yang jahat gitu ya guys ya, sehingga orang-orang tidak mau lagi terkoneksi dengan dirimu. Makanya kamu nggak perlu heran kalau misalnya orang-orang tuh pada ngejauh dari kamu, atau orang-orang itu pada marah ke kamu gitu, padahal kamu nggak ada salah sama orang-orang itu. Ya iyalah, dari belakang dia ini ya yang ngomporin gitu loh guys ya, dia yang manas-manasin, dia yang bercerita jelek-jelek tentang kamu ya. Orang ini sangat iri dengki terhadap kamu ya, terlihat dari ekspresinya yang sangat sinis, suka nyinyir dan julid tentang kamu di belakang. Tapi ketika ketemu sama kamu, dia masang wajah yang manis ya, pura-pura baik, wajah yang polos, seolah-olah tidak tahu apa-apa, padahal dia biang keladinya. Nah seperti itu ya. Kemudian cara lainnya, dia ini juga membuat keributan ya di dalam hidupmu ya. Dia memberikan masalah-masalah di dalam kehidupanmu ya guys ya. Dia sepertinya mengadu domba kamu ya dengan orang-orang sekitar, dikonfirmasi oleh Two of Wands ya. Jadi orang-orang sekitar itu diadu dombanya sama kamu ya. Dia bikin-bikin cerita ya, atau mengada-ngada ya guys ya, menceritakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada kepada orang-orang. Dan anehnya orang-orang ini langsung percaya dengan apa yang dia sampaikan tanpa berpikir, tanpa menyaring terlebih dahulu ya. Akhirnya orang-orang ini kan marah ke kamu ya, tidak suka ke kamu gitu ya guys ya. Kenapa gitu? Orang-orang ini tidak menyukai kamu gitu. Kamu kayaknya juga pengen marah gitu ya guys ya. Karena orang-orang ini mungkin saja ngata-ngatain kamu gitu secara belak-belakan ya. Ya karena dari belakang udah dipompa gitu loh guys ya, kayak udah dikompor-komporin sama dia gitu. Sehingga kamu dan orang-orang itu diharapkan bisa cekcok akhirnya ya, berkelahi ya. Nih ya, dia mengharapkan kamu ini bertengkar dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang yang dia hasut itu ya. Dia mengadu domba kamu gitu loh guys ya. Mungkin dia menghasut orang-orang ini untuk membangun sesuatu ya. Mungkin saja kalau kamu adalah seorang wirausahawan ya, punya usaha ya, dia nyuruh orang itu nyaingin kamu buka usaha yang sama dengan kamu. Akhirnya kamu tuh marah gitu. Langganan kamu semuanya ditariknya ya, atau diambil atau dirampas sama dia gitu loh guys ya. Kamu rasanya pengen marah gitu. Kok tega ya tetangga ini misalnya ngikutin usaha kamu gitu. Kok tega ya dia ngambil langganan kamu gitu. Jadi diadu dombanya kamu sama mereka ya guys ya. Contoh lainnya ya, misalnya kamu ini seorang cewek ya guys ya. Mungkin kamu jualan bunga kah ya, atau kamu nih jualan produk tertentu gitu ya guys ya. Kemudian ada tetangga kamu yang datang gitu ya, atau ada orang yang berkunjung gitu ya guys ya, melihat koleksi bunga-bunga yang kamu mau jual gitu ya, atau melihat produk-produk kamu gitu ya guys ya, yang ada di tempat usaha kamu ya. Nah dia ini kan nyuruh orang ngintipin kamu ya, memonitor kamu, dan orang ini laporan gitu ya guys ya, bahwa ada nih orang yang berkunjung gitu, yang sering berkunjung, yang jadi langganan gitu ya. Kebetulan kan kamu ini misalnya cewek ya, terus yang beli ini cowok gitu, atau kamu ini cowok ya yang beli cewek gitu ya guys ya. Nah kebetulan cowok atau cewek yang beli ini itu sudah berkeluarga ya, punya anak, punya istri gitu. Kemudian orang yang melihatnya ini ya,
kaki tangannya ya atau pesuruhnya ini ya laporan nih ke dia ya bahwa yang jadi langganan itu si itu gitu loh guys ya. Jadi dia berpikir bahwa gimana caranya merusak interaksi kamu dengan langganan kamu ya. Dia mungkin coba-coba telepon ya istrinya atau suaminya gitu loh guys ya. Dia bahkan tega untuk memfitnah kamu gitu bahwa kamu menggoda suami atau istrinya gitu di tempat usaha gitu ya. Istri atau suaminya ini nelpon pelanggan kamu ini gitu. Bang, di mana Bang gitu. Atau misalnya, Dek, di mana Dek kamu sekarang? Lagi apa nih? Gitu ya. Loh, kok ditelepon sama istri atau suaminya gitu. Padahal kan kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kayak mau semacam memfitnah gitu ya. Seolah-olah kamu itu sorry to say ya, kayak wanita atau lelaki penggoda gitu loh guys ya. Padahal kamu nggak ada maksud apa-apa, nggak ada tujuan apa-apa. Kamu itu sebagai seorang penjual, dia pembeli. Kamu seorang pedagang, dia adalah customer. Mungkin kayak gitu ya guys ya. Kalau misalnya kamu itu posisinya sebagai seorang usahawan gitu. Tapi kalau kamu adalah seorang karyawan ya, mungkin ada yang mau ajak kerjasama gitu ya guys ya. Nah dilaporin sama dia ini ya ke istri atau ke suaminya gitu loh guys ya, bahwa kamu itu ada apa-apa gitu dengan suami atau istrinya kayak gitu loh guys ya, semacam kayak mau memfitnah gitu ya. Akhirnya suami atau istrinya yang jadi customer kamu ini, langganan kamu, membeli produk yang kamu jual gitu, akhirnya lambat laun kayak pergi ya, kayak berhenti jadi langganan kamu. Kayak gitu loh guys ya. Jadi ini adalah fitnah yang keji ya. Fitnah itu kejam memang ya guys ya. Karena kamu tidak melakukan apapun, kamu jujur apa adanya, berdagang gitu. Untuk menjual produk ya, mencari rezeki yang halal, malah diperlakukan kayak gitu ya. Karena ada orang iri dengki ini tadi ya, yang coba untuk merusak suasana ya, yang mencoba untuk menghambat jalan rezeki kamu, yang berusaha untuk membuat langganan kamu ini pada kabur gitu loh guys ya, pada pergi menjauh meninggalkan kamu gitu. Karena dia mengharapkan kehancuran dari usaha kamu ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dia juga nyuruh orang gitu ya guys ya untuk mengambil pentacles atau keuangan kamu ya dengan berbagai macam cara ya. Bisa dengan manipulasi ya guys ya, kayak mau ngajak kerjasama gitu tapi endingnya nipu ya, ada tipuan gitu ya guys ya, mau menipu ya. Mungkin dia nyuruh orang untuk berhutang ke usaha kamu ya, ke warung kelontong atau ke warung sembako kamu ya, berhutang gitu tapi endingnya nggak bayar ya. Dan tujuannya untuk bikin usaha kamu tuh jadi bangkrut atau gulung tikar. Kan modalnya otomatis, modal usaha kamu kan jadi terganggu karena nggak lancar ya, dikasih pinjam terus gitu atau dihutang sama dia terus gitu loh guys ya. Tapi dia berada di balik layar ya guys ya, dia nggak kentara langsung berusaha untuk menghancurkan karir kamu atau pekerjaan kamu atau usaha kamu itu. Bukan dia yang langsung terjun ke lapangan tuh, tidak ya, tapi dia ada di belakang ya, dia yang nyuruh orang-orang gitu ya guys ya untuk ngerjain kamu ya, untuk bikin usaha kamu tuh berantakan gitu biar nggak lancar. Dia sangat berusaha sekali untuk menghalangi rezeki kamu, menghalangi jalannya kamu menjemput rezeki kayak gitu loh guys ya. Kalaupun kamu ada rezeki ya, dia berusaha untuk kacaukan itu ya. Gimana caranya agar rezeki kamu itu kalau bisa sirna dari muka bumi ini ya. Dia berharap kamu tuh bangkrut ya. Dia berharap pentacles kamu itu habis gitu ya. Usaha yang kamu lakukan itu sia-sia. Itu harapan dia ya guys ya. Dan dia ini selalu menyuruh orang ya, dikonfirmasi oleh Three of Cups ya. Dia nggak jalan sendiri, walaupun dia adalah otak atau dalang dari perbuatan jahatnya ini ya, tapi dia selalu menggunakan orang-orang di balik tindakan-tindakan keji yang dia lakukan ya, seperti membuat onar ya, pertengkaran, adu domba, fitnah sana sini ya, ngejelekin kamu ya, bahkan ingin mengambil keuangan atau pentacles kamu ya dengan cara memanipulasi gitu loh guys ya. Dia menggunakan orang-orang ini ya
Dan orang-orang ini sepertinya dibayar ya guys ya, tidak ada yang gratisan, entah itu bayarnya dengan pentacles atau duit ya, atau dengan dia mentraktir orang-orang ini ya. Pokoknya orang-orang ini sepertinya mau-mau aja disuruh sama dia ya guys ya. Karena orang-orang ini juga memerlukan pentacles ya, jadi ada kepentingan yang mana kepentingan itu bisa dipenuhi oleh dirinya ini ya, sehingga orang-orang ini mau disuruh gitu loh guys ya. Kalau misalnya tidak ada pentacles atau uangnya ya, atau ada kompensasi atau timbal baliknya tidak ada, maka orang ini pun ya, orang-orang ini pun juga tidak akan mau disuruh berbuat yang tidak-tidak gitu loh guys ya. Karena memang berisiko ya, kalau ketahuan kan otomatis kamu marah, bahkan kamu bisa melaporkan tindakan buruk orang-orang ini kan. Nah, padahal orang-orang ini cuma suruhan ya, bukan dia otak atau dalangnya ya. Di sini energi orang yang iri dengki ke kamu ini ya, 75% itu kebanyakan cowok ya. Dan ada juga cewek ya guys ya. 25% ya cewek ya. Karena di sini energinya maskulin ya, kebanyakan maskulin. Bisa juga cewek dengan energi yang maskulin. Bisa juga kayak gitu ya guys ya. Oke. Jadi di sini dia ini berusaha untuk menghancurkan karir kamu, usaha kamu, pekerjaan kamu, karena dia melihat kinerja kamu tuh bagus. Dia ini tidak ingin kamu tuh lebih unggul dan lebih berjaya ketimbang dirinya. Dia takut kalah saing, dan dia sangat takut kalau hidup kamu tuh lebih mapan, lebih oke, lebih kaya, lebih membahagiakan ketimbang dirinya. Itu kenapa sedaya upaya dia berusaha sekali untuk menghancurkan dirimu ya. Oh, ternyata dengan cara yang seperti ini ya, dengan cara-cara yang licik seperti ini dia berusaha untuk menghancurkan karir, pekerjaan, atau usaha bisnis yang kamu jalani saat ini. Lebih berhati-hati ya guys ya. Kamu jangan mudah tersulut emosi ya guys ya. Karena orang-orang yang datang ke kamu berusaha untuk menghancurkan usaha kamu ini hanyalah segelintir orang-orang suruhan dia ya. Karena dia dalang atau otak dari rencana buruk untuk menghancurkan karir kamu ya guys ya. Orang-orang yang dia peralat atau dia manfaatkan ini hanya mengikuti apa maunya saja ya, karena orang-orang ini sudah mendapatkan sesuatu dari dia ya. Dia memberikan sesuatu sebagai kompensasi ya, agar mau melakukan apa yang dia minta. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke guys, what is message from the universe for you? Oke, di sini ada release, ada berries, ada guardian, ada control and vibrations. Oke guys, you see, ini dia pesan atau message-nya buat kamu kali ini ya guys ya. Kamu perlu melepaskan segala sesuatu yang membebani kamu saat ini ya guys ya. Entah itu beban pikiran, entah itu beban psikis ya guys ya, yang memberatkan ya. Terutama kelakuan-kelakuan orang yang berusaha untuk menghancurkan karir atau usaha kamu ini ya guys ya. Kamu perlu melepaskan segala hal yang membuat kamu merasa terbebani dengan tingkah laku toksiknya orang ini ya guys ya. Karena orang ini tidak akan pernah berhenti untuk menghambat langkahmu ya, untuk menghalang-halangi langkahmu dan menghambat rezekimu ya guys ya. Karena orang ini sangat iri dan dengki terhadap kamu. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang ini sangat iri dan dengki terhadap dirimu, maka kamu harus berhati-hati dengan tindak tandukmu. Kamu harus berhati-hati ketika kamu memutuskan sesuatu ya guys ya. Jangan sampai apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu rencanakan, apapun yang kamu kerjakan itu bocor ya, rahasianya, secretnya, atau sesuatu yang sangat penting itu diketahui oleh orang ini ya. Oleh karena itu kamu perlu melepaskan segala sesuatu yang membebani kamu ya, secara pikiran maupun secara mental ya guys ya. Karena itu sangat tidak baik untuk kesehatan psikis kamu ya, kesehatan jiwa atau secara psikis ya guys ya. Itu akan membuat kamu semakin runyam ya, semakin kacau ya. Kamu perlu menjernihkan pikiran kamu ya. Lepaskan segala sesuatu yang bikin kamu ribet
yang bikin hidupmu ini menjadi kacau ya. Lepaskan saja semua hal yang membuat kamu terbebani ya guys ya. Memang apa yang dia lakukan itu memang sudah keterlaluan ya. Namun itu adalah tantangan yang harus kamu lewati ya guys ya. Itu adalah rintangan yang harus kamu taklukkan. Kamu perlu melepaskan beban daripada masalah-masalah ini ya. Walaupun tidak mudah ya guys ya, kadang kepikiran gitu. Tapi penting sekali buat kamu untuk melepaskan ya. Agar tidak membebani hidup kamu, agar tidak membebani pikiran dan perasaan kamu ya. Agar kamu tidak tersakiti lagi gitu loh guys ya. Semakin kamu menahan rasa sakit, itu semakin kamu akan merasa terbebani ya. Dan di sini kamu akan terus dipandu oleh semesta ya, kamu akan di-guidance ya, atau diberikan petunjuk gitu ya guys ya. Bagaimana cara kamu bersikap, bagaimana kamu menyikapi perilaku orang toksik ini ya, perilaku orang yang iri dengki terhadap kamu gitu. Kamu nanti akan mendapatkan inisiatif atau ide atau gagasan yang tercetus dari pikiran kamu sendiri ya, untuk bisa mengantisipasi apa yang orang toksik ini hendak lakukan terhadap kamu. Kamu akan tahu dan akan mendapatkan solusinya ya guys ya. Itu kenapa penting sekali buat kamu untuk menjernihkan pikiran ya. Untuk bisa menjernihkan pikiran, pertama-tama kamu perlu melepaskan beban ya, beban rasa sakit hatimu ya, beban masalah yang orang toksik ini ciptakan gitu ya guys ya. Relax saja, santai saja ya dalam menghadapi apapun rintangan atau tantangan yang sedang mendera di dalam kehidupanmu. Memang tidak mudah ya guys ya. Lebih mudah berbicara memang ya daripada take action ya. Tapi akan lebih sulit bagi kita kalau kita tidak mendorong diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri untuk bisa menghentikan diri kita terjebak dari perasaan yang tidak penting atau perasaan yang membebani gitu loh guys ya. Jauh lebih sulit bagi kita untuk melangkah kalau kita tetap stuck dan tidak mendorong diri kita untuk keluar dari permasalahan yang orang ini ciptakan. Orang toksik ini sengaja menciptakan masalah buat kamu agar langkah kamu itu terhenti, agar kamu itu tidak bisa berkembang. Dia sengaja melakukan berbagai macam cara untuk menghalang-halangi usaha kamu ya guys ya. Karena dia iri dengki terhadap pencapaian-pencapaian kamu selama ini. Mungkin pencapaian-pencapaian kamu ini terlalu wah atau mewah di matanya ya. Sehingga terbesit di hatinya untuk menghancurkan apa yang sudah kamu bangun, apa yang sudah kamu capai. Di sini kamu jangan mau kalah ya guys ya. Tetap maju, tetap melangkah, tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadilah versi terbaikmu ya guys ya. Dan yakinlah bahwa kamu pasti bisa memberikan yang terbaik di dalam pekerjaanmu ya. Semakin kamu bersinar, semakin kamu menyala, maka semakin orang toksik ini, orang yang iri dengki terhadap diri kamu ini makin kepanasan. Dan akhirnya nanti dia akan makin ciut ya. Karena dia tidak mampu untuk mengalahkan diri kamu, karena kamu semakin bersinar dan mendekati kesuksesan, sehingga kamu akan keluar menjadi seorang pemenang di sini, ya. Dan di sini kamu mesti lebih bisa mengendalikan diri ya, kontrol. Kendalikan dirimu, kendalikan pikiranmu, kendalikan perasaanmu, jangan sampai terbuai pada suasana sedih atau mood yang tidak mendukung, mood yang tidak baik, suasana hati yang mencekam yang membuat kamu sulit untuk berkembang ya, karena kamu digangguin terus atau diusik sama orang toksik ini. Jangan biarkan orang toksik ini merusak suasana hati kamu ya. Tetap berbahagia, tetap ceria, tetap bergembira, tetap melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Dengan begitu maka ide-ide atau gagasan-gagasan baru itu akan keluar dengan sendirinya dan akan mendorong kamu ya untuk bisa berprogres ke depannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dengan begitu, maka vibrasi kamu pun akan naik ya. Dengan vibrasi kamu naik, maka orang toksik ini, orang yang iri dengki terhadap kamu ini, orang yang berpenyakitan hati ini tidak akan mampu menandingi kamu ya. Dia tidak akan bisa menjangkau kamu dan dia tidak akan bisa mengalahkan kamu karena vibrasi kamu naik ya. Vibrasi kamu tinggi ya. Vibrasi yang tinggi, vibrasi yang naik itu berasal dari energi positif. Energi positif itu berasal dari hati yang bersukacita, bergembira, riang gembira ya. Nah, seperti itu ya. Karena orang-orang yang iri dengki, orang-orang yang berpenyakitan hati, orang-orang yang selalu sirik dengan kehidupan orang lain itu vibrasinya rendah ya. Energinya itu selalu negatif ya. Berbanding terbalik dengan orang yang
optimis, selalu ceria, berbahagia, bergembira, dan termotivasi untuk maju, maka energinya selalu positif, menyala, dan vibrasinya itu semakin naik. Maka orang toksik ini, orang yang berenergi rendah ini akan sulit untuk menyaingi, bahkan menandingi dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, energi yang positif, kerezekian yang baik, keberlimpahan, dan hal-hal positif lainnya masuk ke dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.